Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, para jemaat sudah bersiap-siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang berupa renungan singkat ini memang tidak terlalu panjang, tetapi selalu mengingatkan kita akan apa yang harus kita ketahui menurut firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk setiap kali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu akan menunjukkan jalan yang benar dalam kehidupan kami, sehingga perjalanan hidup kami tidak akan salah. Kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa maunya Tuhan, sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan pada kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti renungan firman Tuhan singkat yang disampaikan dalam acara Menerima hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dengan seri Menerima hari ini, yaitu apa yang perlu diketahui menurut surat 1 Yohanes bagian yang keempat. Apa yang perlu diketahui menurut surat 1 Yohanes bagian yang keempat. Mari kita membaca surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dikatakan, kita tahu, sekali lagi, kita tahu. Jadi ini yang perlu kita ketahui, bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, yang ditekankan menurut surat 1 Yohanes ini adalah bahwa kita tahu, ini yang perlu kita ketahui, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dengan kenyataan ini itu membuat kita merasa berbahagia, ya, karena kita ini sudah tidak ada dalam kerajaan maut lagi. Kita sudah tidak ada di dalam alam maut lagi. Berarti kita sudah dipindahkan dari alam maut ke alam kehidupan yang kekal. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan untuk itu dikatakan di sini kita harus bisa mengasihi. Karena kalau tidak bisa mengasihi, dikatakan di sini, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi orang yang sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, itu harus bisa mempraktekkan kasih Yesus dalam hidupnya. Kalau orang belum bisa mempraktekkan kasih Yesus di dalam hidupnya, maka dikatakan oleh firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 3:14, ia tetap ada di dalam maut, jadi ia belum berpindah dari alam maut. Jadi kalau Bapak Ibu mengakui bahwa saya sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, maka kita harus bisa mempraktekkan kasih Yesus itu kepada sesama kita. Karena barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi kita harus mampu untuk bisa mengasihi kepada sesama kita, terlebih-lebih kepada saudara-saudara kita. Karena kalau sampai kita tidak mampu mengasihi, kita juga melanggar hukum Tuhan. Ingat Bapak Ibu, hukum Tuhan yang terutama itu ada dua, yaitu hukum kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara. Itu adalah hukum Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi memang ada suatu penekanan yang Tuhan kehendaki supaya setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya itu mempraktekkan hukum kasih. Baik hukum kasih secara vertikal, hukum kasih kepada Allah
yang harus dilakukan semaksimal mungkin. Dengan kata segenap itu berarti secara 100%, secara semaksimal mungkin, secara penuh, bahwa kita harus mengasihi Allah kita. Tapi kita juga harus bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Tentu kita tidak ingin supaya diri kita itu menderita, maka kita harus membuat sesama kita juga tidak menderita. Jadi kalau sesama kita menderita, mari kita tunjukkan kasih kita, kasih Yesus, untuk membuktikan bahwa kita ini sudah berpindah dari alam maut ke dalam alam kehidupan. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, perhatikan kata-kata yang sangat tegas dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini senada dengan apa yang dikatakan surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14. Kita sudah dipindahkan dari alam maut ke dalam alam kehidupan, Bapak Ibu, oleh karya Yesus Kristus. Perhatikan, dulunya ketika kita berada di alam kegelapan, kita bukan umat Allah. Kata 1 Petrus 2 ayat yang 10. Kita bukan umat Allah. Tapi setelah dipindahkan kepada terang yang ajaib, dikatakan sekarang telah dijadikan menjadi umat Allah. Ketika kita dalam kegelapan, dikatakan kamu dahulunya tidak dikasihani oleh Allah. Tapi setelah dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib, kita sekarang beroleh belas kasihan Allah. Jadi betapa punya arti yang sangat besar perpindahan dari alam maut ke alam kehidupan, di mana kita sudah menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, menjadi umatnya sendiri, dan kita juga beroleh belas kasihan dari Allah. Dulunya kita tidak beroleh belas kasihan, tapi karena perpindahan dari alam maut ke dalam alam kehidupan, kita beroleh belas kasihan. Tapi jangan lupa, kita harus bisa mempraktekkan kasih Yesus yang ada dalam hidup kita untuk bisa mengasihi sesama kita, terlebih-lebih saudara-saudara kita seiman. Karena jelas surat 1 Yohanes katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut, ada di alam maut, belum berpindah. Jadi kita harus bisa memancarkan kasih Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkan setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh menyadari bahwa setiap jemaat sudah dipindahkan dari alam maut ke dalam alam kehidupan. Itu sebabnya biar jemaat bisa mempraktekkan kasih Yesus di dalam hatinya untuk bisa mengasihi sesamanya, terutama saudara-saudara kami seiman Tuhan. Karena itu bukti bahwa kami sudah berpindah dari alam maut ke dalam alam kehidupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.